Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer dan advance di kampus seni lukis Painting Explorer. Kita malam ini akan membahas tentang buku seni lukis, buku seni rupa. Dan mengapa perlu kita bahas? Karena membaca buku seni lukis maupun seni rupa secara umum itu sangat penting untuk seniman, akan membuka wawasan dan sekaligus akan mengolah pemikiran seorang pelukis sehingga dia akan memiliki langkah-langkah yang lebih tepat ketika dia menentukan bagaimana dia berkarya maupun bagaimana dia bersikap di dalam dunia seni lukis. Baik rekan-rekan, sebelum kita membahasnya, kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer. Ada Mas Edi Santoso yang sudah di kelas, alhamdulillah. Dan juga ada Mas Edi Santoso tadi ya, sudah di kelas. Juga ada Mbak Huria Husna ya, atau Mbak Una. Ada Mas Ahmad Fauzi, ada Mas Badrul Zaman, ada Mbak Ikhwana, Mas Dekustrita, dan Mas Jongput ya. Alhamdulillah. Kita akan membahas langsung tentang ini ya. Ini sudah saya persiapkan rekan-rekannya. Tentang mana ini? Nah ini buku seni lukis. Nah teman-teman, ketika kita menghadapi referensi atau buku-buku seni lukis itu sangat banyak, tidak hanya jumlahnya, tetapi juga jenisnya. Sehingga kita bingung kadang ya untuk awal-awal yang akan mempelajari dari mana dulu. Buku apa yang akan dibaca, karena begitu banyaknya buku. Nah, teman-teman, ini saya coba petakan referensi tentang seni lukis, buku-buku tentang seni lukis, atau juga bisa dipakai untuk ketika teman-teman mencari konten, mencari video misalnya di YouTube misalnya terkait dengan pemahaman wawasan seni lukis. Nah, ini saya bagi ada 5 ya, A, B, C, D, E, F ini ya, harusnya ini F. Namun sebenarnya ketika kita petakan lebih sederhana lagi, ini nanti akan menjadi 2 ya. Yang A, B, C, D, E ini 1, terus yang F ini yang lain. Yang A, B, C, D, E ini cenderung ke wawasan ya, cenderung untuk membuka bukan pemahaman, lebih tepatnya wawasan kita terkait dengan dunia seni lukis itu ada apa saja. Nah nanti di bagian yang ke F, bagian yang pemikiran, itu akan mengolah, akan mengisi, akan menambah pemahaman kita yang bermuara pada sikap kita, bermuara pada apa yang kita pilih untuk kita lakukan. Terima kasih Mas Jongput yang sudah ada di kelas. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih banyak Mas Jongput. Baik, sekarang saya bagi yang pertama yaitu sejarah. Nah, apakah sejarah harus dibaca dulu? Kalau mana yang dibaca dulu nanti terserah teman-teman, mana minat teman-teman. Saya cenderung menyukai sejarah karena ini akan memberikan wawasan kita secara lebih lengkap, secara lebih tepat. Melihat posisi kita itu ada di mana. Nah, ketika kita membaca sejarah seni rupa atau membaca sejarah seni lukis, itu usahakan kita tidak hanya sebagai penonton, tetapi kita adalah pemain sejarah itu atau paling tidak pemain sejarah selanjutnya. Nah, ini pentingnya. Jadi ketika kita membaca sejarah seni lukis itu kita tidak hanya sekedar mengagumi saja para pelukis-pelukis besar, para maestro, tetapi kita juga mulai menyusun strategi kira-kira nanti apa yang akan kita perbuat, langkah apa yang akan kita pilih. Nah, ketika kita membaca sejarah, itu nanti kita akan lebih tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membuat karya, bagaimana kita melangkah. Karena paling tidak kita sudah tahu pemetaan ya secara kronologis ya di dalam deret waktu itu kira-kira seperti apa. Nah,
Di dalam dunia akademis misalnya seperti di ISI Yogyakarta, itu sejarah di seni lukis atau di seni rupa atau kalau di kampus saya ya seni murni gitu ya, di dalam seni murni itu paling tidak dibagi tiga, yaitu ada sejarah seni rupa, biasanya dia pakainya istilah sejarah seni rupa ya, sejarah seni rupa barat gitu. Karena di situ banyak sekali tidak hanya seni lukis yang dipelajari, ada patung, ada grafis, ada kriya, bahkan ada arsitektur kan, ada bangunan-bangunan gitu biasanya seperti itu. Memang ada ya buku yang khusus seni lukis, tetapi ketika kita membaca sejarah seni rupa itu biasanya mencakup berbagai jenis karya seni. Nah, biasanya ya dibagi di dalam secara mata kuliah gitu ya. Ada sejarah seni rupa ya, sejarah seni rupa barat ya, sejarah seni rupa barat. Nanti kadang sejarah seni rupa barat itu dibagi lagi ya, sejarah seni rupa barat dulu sejarah seni rupa barat 1 dan 2. Yang satu itu sejak masa prasejarah hingga Renaissance. Kemudian sekarang disebut sejarah seni rupa modern ya. Setelah yang kedua ini, yang modern ini biasanya setelah neoklasikisme hingga kontemporer gitu. Jadi sejarah seni rupa barat itu biasanya dipelajari. Kenapa? Karena banyak sekali gaya-gaya yang sekarang ada ini mengacu pada sejarah seni rupa barat. Termasuk material-material seni lukis yang sekarang dipakai seperti cat minyak, akrilik itu juga datang dari barat. Barat ini mengacu pada Eropa, Amerika. Kadang juga mempelajari tentang beberapa seniman-seniman dari Rusia ya. Meskipun kalau kita lihat perang Rusia Ukraina itu Rusia tidak mengatakan dirinya dari barat. Oke, itu sejarah seni rupa barat. Nah, kemudian juga dibahas sejarah seni rupa timur ya, yaitu biasanya mempelajari seni-seni yang ada di Afrika ya, misalnya Mesir atau yang ada di India atau yang ada di Timur Tengah ya, di dunia Arab atau yang ada di China atau yang ada di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Nah, terus nanti mengerucut karena kita hidup di Indonesia juga mempelajari sejarah seni rupa Indonesia. Biasanya kalau pengen detail ya sejak prasejarah, sejak masa Hindu-Buddha, sejak masa Islam gitu ya, ketika kekhilafahan Islam ada di Nusantara, terus masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang gitu, terus setelah itu kemerdekaan ya. Kita akan melihat misalnya ketika kita membaca sejarah seni rupa Indonesia nanti akan ketemu apa itu Moi Indi ketika orang-orang Barat itu datang ke Indonesia bersama penjajahan, ketika kemudian akan ditentang oleh seniman-seniman lokal yang dikomandoi oleh Sujoyono misalnya dengan persaginya dan seterusnya. Banyak sekali sampai nanti kita juga akan melihat gerakan seni rupa baru. Jadi membaca sejarah ini penting untuk menambah wawasan, untuk membuka pemetaan diri kita di dalam dunia seni lukis itu kira-kira posisinya ada di mana. Itu buku-buku terkait dengan sejarah, referensi terkait dengan sejarah seni lukis ya. Teman-teman juga bisa melihat ini misalnya mencari konten ya, mencari video di YouTube atau di TikTok atau dimanapun, nanti teman-teman bisa memakai clue-clue tersebut ya. Bukunya sendiri sekarang banyak ya teman-teman mencari buku seni lukis, seni rupa zaman sekarang jauh-jauh lebih mudah ketimbang zaman saya kuliah ya. Karena sekarang dengan mudah kita mencari e-booknya, mencari PDF-nya, referensi banyak, tidak hanya buku, tetapi juga jurnal. Atau kalau pengen buku cetak, teman-teman juga sangat mudah mencarinya ya, di marketplace online gitu, tinggal cari di sana banyak sekali buku-buku yang tersedia. Baik, terus kemudian masalah bentuk teman-teman. Bentuk ini ya tentang warna, tentang garis, tentang tekstur, tentang teknik dan sebagainya ya. Nah, termasuk kita mencari buku-buku tentang bentuk ya ada secara khusus misalnya buku tentang sketsa, buku tentang gambar bentuk, buku tentang nirmana, buku tentang lukisan pemandangan, buku tentang lukisan potret dan sebagainya ya. Itu banyak sekali tersedia. Kemudian kita juga bisa mencari buku-buku tentang material ya. Material itu baik alat maupun bahan, tentang kuas, tentang pisau palet ya biasanya jadi satu, tapi seringkali kalau bahan ini dibahas dalam buku-buku khusus ya, buku tentang cat air banyak sekali ya, bahkan
PDF-nya itu bisa dengan mudah diunduh. Saya biasanya mencari misalnya di pdfdrive.com kalau nggak salah namanya ya. pdfdrive.com itu buku-buku seperti ini banyak sekali. Buku tentang cat akrilik ya itu sangat-sangat berlimpah ya teman-teman. Nanti untuk menambah wawasan bisa mencari-cari buku tersebut. Nah, terus selain sejarah tentang bentuk material, teman-teman juga mesti menambah referensi tentang art world atau dunia seni. Ini sebenarnya persoalan sosiologi seni ya, art world, dunia seni. Nah, nanti di sana teman-teman akan mengetahui bahwa seniman itu bukan satu-satunya penghuni dunia seni ya. Jadi seniman itu bukan satu-satunya makhluk yang ada di dunia seni. Di dunia seni itu ada banyak sekali elemen ya, ada kurator, orang yang mengkurasi, orang yang menyusun, orang yang memikirkan tentang pameran, tentang event-event seni, tentang pengkoleksian di museum, misalnya seperti itu. Ada juga kritikus, seseorang yang mengkritisi, seseorang yang menulis di media massa tentang event-event seni, tentang pameran, tentang karya, itu ditulis di kritisi. Nanti juga ada kolektor, ada art management, ada peneliti seni, ada akademisi seni. Ya, banyak sekali ya. Termasuk nanti juga ada pecinta-pecinta seni yang datang di pameran-pameran. Nah, ini teman-teman bisa menambah wawasan dengan membaca buku tentang art world, tentang dunia seni. Yang ini masing-masing bagian ini juga ada buku-bukunya khusus. Itu bagian-bagian atau materi-materi atau literasi-literasi yang bisa menopang tentang wawasan seni lukis kita. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mengolah pemikiran, menambah pemikiran, mempertanyakan lagi pemikiran seni teman-teman sendiri ya. Dan kita mesti memikirkan ulang tentang pandangan-pandangan seni, konsep-konsep seni. Nah, ini saya bagi di dalam kelompok yang F, yaitu pemikiran. Itu teman-teman bisa membaca misalnya buku-buku estetika, ya, buku estetika. Mempertanyakan lagi, apa itu seni? Apa itu keindahan? Apakah seni harus selalu menyajikan keindahan? Apakah seni lukis harus menyajikan keindahan? Ya, gitu kan. Jadi ini sangat luas pembahasannya. Atau tentang filsafat seni. Kalau di dalam buku estetika saya, filsafat seni menjadi bagian dari estetika. Filsafat seni membahas tentang apa itu seni, apa definisi seni. Kalau estetika membahas secara lebih luas lagi, misalnya apa itu keindahan. Keindahan apakah harus selalu ada di dalam seni? Keindahan juga bisa ada di dalam misalnya alam, gitu. Jadi filsafat seni adalah bagian dari estetika. Demikian juga teman-teman bisa membaca tentang hukum kan, misalnya tentang karya seni apa yang tidak boleh atau melanggar hate speech ya, melanggar ini ya pelecehan atau ujaran kebencian, misalnya seperti itu kan. Misalnya di dunia medsos, media sosial, di internet, apa karya seni yang bisa melanggar IT, ya misalnya seperti itu kan. Itu kan masalah-masalah hukum, itu juga perlu teman-teman kaji. Atau kalau di dalam hukum, di dalam Islam, yaitu tentang fikih ya, fikih berkesenian, fikih taswir, fikih melukis dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian pemikiran yang nanti akan membentuk teman-teman secara utuh, secara bulat bahwa dunia seni lukis yang kelihatannya main-main, yang kelihatannya hanya hobi ini memiliki banyak sekali aspek, memiliki banyak sekali nuansa, baik wawasan maupun pemikiran. Dan jika teman-teman nanti membaca secara seni rupa, itu banyak sekali negara-negara besar yang sudah tumbang, negara-negara yang dulu seakan-akan tidak tergoyahkan sudah tumbang, seperti Mesir misalnya ya. Mesir itu dengan Raja Fir'aunnya kan begitu dikdaya, tetapi sekarang sudah ada. Yang ada adalah lukisannya. Nah, begitu kan. Juga misalnya teman-teman melihat nanti sejarah seni rupa di China ya, banyak sekali dinasti-dinasti China yang sekarang sudah ya tidak ada, sudah tumbang, tetapi masih menyisakan karya-karya seni lukis. Nah, siapa tahu nanti teman-teman ini menjadi bagian dari sejarah. Setelah mempelajari pemikiran, setelah mempelajari sejarahnya, bentuknya, materialnya, artwork-nya, harapannya kita bisa
menciptakan, bisa bertindak, bisa membuat karya seni yang unik, yang menarik, yang berbeda ya. Karena yang tercatat di dalam sejarah seni rupa itu adalah pencapaian-pencapaian yang berbeda. Nah, harapan saya mahasiswa-mahasiswa Painting Explorer, seniman-seniman Painting Explorer bisa menciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, sehingga bisa tercatat di dalam sejarah seni rupa Indonesia paling tidak, atau sejarah seni rupa dunia. Gitu teman-teman, materi kuliah kali ini. Monggo kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di live chat, atau nanti boleh disampaikan di grup WA Painting Explorer atau Japri dengan saya untuk kita bahas selanjutnya. Itu kuliah kita, teman-teman. Saya tunggu karyanya. Silahkan teman-teman mencetak sejarahnya sendiri, menjadi pelaku sejarah, tidak hanya menjadi penonton sejarah seni rupa, tetapi menjadi pelaku sejarah seni rupa itu sendiri. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube Membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube Membership.